Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Walaupun kita mengikuti di rumah kita masing-masing ibadah pada minggu hari ini, kita harus yakin bahwa berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi kita dan kita memperoleh kekuatan. Di dalam masa-masa COVID ini, kita tetap berserah kepada Tuhan. Tibalah saatnya kita memulai ibadah minggu kita bernyanyi. Gereja Kristen Protestan Indonesia, Gereja Tuhan, Gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus kepala gereja, dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI, Gereja Tuhan yang Esa, imamat kudus dan rasuli serta GKPI, Gereja Kristen yang teduh, membuat hati serta iman pun teguh, rukun bersama melayani dengan tulus, memberitakan Injil Tuhan yang kudus. Gereja Kristen Protestan Indonesia, Gereja Tuhan, Gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus kepala gereja, dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI, GKPI, hidup GKPI. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu. Di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu, dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikuti Engkau karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel pada minggu hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Meski tak
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa mohon pengampunan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 251 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang pertama sampai dengan keempat sebagai petunjuk hidup baru bagi kita dalam ibadah minggu hari ini. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian yang beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 3 dan 5. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersaksi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini.
Shalom Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu setia dalam mengikuti ibadah, terkhusus dalam ibadah minggu online saat ini. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana kita masih diberi kesehatan, nafas kehidupan, serta kekuatan untuk melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Sebagai warta jemaat kita di minggu ini tanggal 6 September 2020, minggu ke-13 setelah Trinitatis, dengan tema manusia tidak untuk diperjualbelikan. Warta yang pertama, warta pelayanan. Melihat situasi akan masa saat pandemi virus corona COVID-19, dalam hal pelayanan dengan kerjasama dari seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, dan dari beberapa jemaat kita yang juga rindu akan adanya ibadah untuk anak sekolah minggu, di mana selama pandemi ini tidak ada ibadah sekolah minggu untuk anak kita, dikarenakan akan aturan protokol kesehatan. Jadi disepakati akan kita adakan ibadah sekolah minggu dalam bentuk online dari YouTube, dan yang akan kita mulai hari Minggu 13 September 2020. Jam tayangnya secara online akan kita mulai jam 8 pagi. Dan sehubungan karena itu, maka ibadah umum online akan kita geser ke jam 9 pagi. Link YouTube akan dikirimkan melalui WA grup sektor masing-masing, paling lambat hari Sabtu dalam setiap minggunya. Diharapkan melalui ibadah online, anak kita, anak sekolah minggu ini bermanfaat untuk menyapa dan mengingatkan akan firman Tuhan untuk boleh beribadah di rumah keluarga masing-masing. Tuhan dimuliakan. Warta berikutnya, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Selamat ulang tahun buat warga jemaat yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, pada tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 2020. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebahagiaan serta kesehatan seiring bertambahnya usia kelahiran dan pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Warta berikutnya, warna sari. Kami tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya untuk mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan kepada seluruh jemaat GKPI, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, agar selalu taat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari, dengan menjaga jarak, selalu pakai masker, dan rajin mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Ini adalah sebagai antisipasi kita untuk menghindari paparan virus COVID-19, di mana angka kasus positif COVID-19 di negara kita ini, bahkan di semua lokasi di daerah Kota Batam, hampir merata, dan sudah ada masyarakat yang terpapar virus COVID-19. Untuk itu, kita harus lebih waspada untuk kesehatan kita sendiri, keluarga, dan tentunya kita semua jemaat. Dengan kesadaran kita untuk tetap menjaga diri, kiranya doa dan permohonan kita kepada Tuhan, kita warga jemaat selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Warta yang terakhir, jadwal ibadah minggu umum masih tetap kita adakan secara bergilir, terutama di situasi saat ini. Untuk jadwal ibadah pada minggu hari ini 6 September 2020, minggu pagi jam 7.30 akan diikuti oleh
sektor D dan sektor F. Minggu siang jam 10 akan diikuti sektor A dan C, dan minggu malam jam 19 diikuti oleh sektor B dan sektor E. Yang kedua, untuk minggu 13 September 2020. Minggu pagi 7.30 diikuti oleh sektor B dan E. Minggu siang jam 10 diikuti oleh sektor D dan F. Dan minggu malam jam 19 diikuti oleh sektor A dan sektor C. Jadwal evangelisasi sektor kita adakan seperti biasa, yaitu untuk hari Selasa tanggal 8 September 2020 jam 8 akan diikuti oleh sektor B, D, dan F. Untuk hari Rabu 9 September 2020 jam 8 akan diikuti sektor A, C, dan E. Marilah kita tetap setia untuk mengikuti ibadah yang diadakan di tengah-tengah gereja kita. Dan kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Shalom. Jemaat Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan melalui khotbah yang akan kita dengarkan dari hambanya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita hanyalah dari Tuhan Khalik langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian minggu kita terangkat dari Evangelium Matius pasal 27
ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Evangelium atau Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan untuk kami bacakan untuk kita semuanya. Dengan perikop, Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kamu dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Ada ungkapan yang mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Ini tentunya rem untuk mengingatkan kita sebelum bertindak, sebelum berbuat, harus matang-matang. Harus pikir-pikir dulu. Apa risiko, apa konsekuensi, atau apa akibatnya. Karena apa? Penyesalan datangnya selalu terlambat. Itulah yang terjadi dalam konteks firman ini pada Yudas. Karena dia sudah dipengaruhi oleh uang, maka segala sesuatu dia selalu menilai, melihat dari segi uang. Sehingga ketika ada kesempatan, ada peluang bagi dia, teristimewa dengan imam-imam yang punya kuasa, yang punya wewenang. Sehingga tanpa pikir, tanpa pertimbangan dia rela menjual Yesus dengan 30 perak. Tentu perilaku atau apa yang dilakukan oleh Yudas ini mempertanyakan, atau sebagai jawaban, ternyata selama ini yang dia sudah lama bersahabat, bersekutu dan menikmati dengan Tuhan Yesus, benar-benar dia tidak jiwai, benar-benar dia tidak rasakan, tetapi dia selalu melihat dari segi uang. Sehingga betapa teganya dia, betapa beraninya dia menjual Yesus
yang disebut sebagai guru murid-muridnya. Ketika dia melihat apa resiko, apa konsekuensi, karena dia telah menjual Yesus, sebagaimana dalam konteks firman ini, maka imam-imam itu memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Melihat peristiwa inilah bagaimana hancurnya hati daripada Yudas. Melihat keputusan inilah bagaimana pedihnya, sakitnya hati daripada Yudas. Tapi apa hendak dikata, terlambat sudah. Sehingga dia mencoba untuk mempengaruhi keputusan dari imam-imam itu dengan melemparkan uang yang dia terima itu. Maksudnya untuk mempengaruhi, untuk menganulir, bahkan untuk menunda keputusan dari imam-imam itu. Tetapi apa yang terjadi? Imam-imam itu mengatakan tidak ada urusanmu dengan ini. Akibatnya oleh karena begitu sakitnya perasaan dari Yudas ini, dia mengambil langkah dan cara yang tidak tepat dengan bunuh diri. Itulah ungkapan yang mengatakan penyesalan datangnya selalu terlambat. Dan itulah yang terjadi sama Yudas, Yudas Iskariot. Karena dia menjual Yesus tanpa memikirkan, tanpa ada timbang-timbang, tanpa ada panjang pikir. Sehingga oleh karena rasa kekecewaannya, karena rasa putus asanya, dia mengambil tindakan dengan bunuh diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam tema minggu kita yang mengatakan manusia tidak untuk diperjualbelikan. Peristiwa penjualan Yudas dengan Yesus dan dikaitkan dengan tema minggu kita ini, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Kalau dipertanyakan, masih adakah praktek-praktek atau perilaku-perilaku untuk mengeksploitasi atau katakanlah untuk jual beli manusia? Dengan adanya istilah-istilah yang muncul di tengah-tengah dunia ini, atau di tengah-tengah kehidupan kita, banyak istilah-istilah yang menggambarkan ternyata jual beli manusia itu masih merajalela. Misalnya cybercrime, human trafficking, atau mungkin lebih ekstrim lagi, ada istilah germo, ada istilah mucikari, ada istilah PSK atau TK ilegal. Ini menunjukkan betapa maraknya jual beli manusia itu, seolah-olah manusia itu dijadikan sebagai benda, sebagai barang. Dan kalau ditimbang-timbang, kalau diamati-amati, semuanya ini adalah oleh karena uang. Sama seperti Yudas, dia rela menjual Yesus oleh karena uang. Dan istilah-istilah yang kami sebut tadi, mengeksploitasi manusia, adalah ujung-ujungnya adalah oleh karena uang. Maka melalui firman ini, kita diingatkan, melalui tema minggu ini, kita diingatkan bahwa manusia tidak untuk diperjualbelikan. Karena apa? Bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia itu adalah merupakan wujud nyata sebagai kasih setia Tuhan untuk sama-sama melindungi, untuk sama-sama
Satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga, jangan saling mengeksploitasi. Karena apa? Karena kita di hadapan Tuhan adalah sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusia yang menerima anugerah, menerima pengampunan dosa. Dan justru itulah Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Rela mati di kayu salib adalah untuk membayar hutang-hutang dosa kita, untuk mewujud nyatakan kasih setia Allah, sehingga segala kebutuhan kita, segala kepentingan kita, segala keperluan kita dijamin oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Maka jangan coba-coba sekali-kali untuk mengeksploitasi oleh karena uang. Perlu uang memang, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Tapi uang perlu dalam segala hal. Jangan ada lagi Yudas masa kini mengkhianati dan menjual Yesus oleh karena uang. Karena Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, Yesus telah membayar hutang-hutang dosa kita, hutang-hutang yang tidak bisa dibayar oleh manusia, tetapi Yesus rela menyerahkan nyawanya. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia ciptaan Allah, mahkota yang tertinggi, yang teragung, yang termulia dari semua ciptaan itu, maka tugas dan kewajiban kita, jangan ada lagi praktek-praktek eksploitasi, mengolah sesama manusia oleh karena uang. Karena kita telah diberkati oleh Tuhan, karena kita telah ditebus oleh Tuhan dari segala hutang-hutang dosa kita, untuk kita memperoleh hidup yang abadi. Dan biarlah kuasa dari Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai saksi-saksi untuk memelihara satu dengan yang lain, saling menjaga, saling menghormati, saling mengasihi. Karena itulah tugas kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menghantar pujian, syukur dan terima kasih kami oleh karena kasih setiamu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau senantiasa menjaga, melindungi umat tebusan-Mu dimanapun mereka berada, apapun kegiatan aktivitas mereka. Teristimewa dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, yang akhir-akhir ini bukannya semakin mereda, tetapi semakin merajalela, semakin menjadi-jadi, yang kami tidak tahu apa penyebabnya. Untuk itu, biarlah kasih-Mu, biarlah pertolongan-Mu, biarlah Roh Kudus menjaga, melindungi kami, menjauhkan segala virus-virus termasuk virus pandemi COVID-19 ini, untuk kami bisa terpelihara dengan sehat walafiat. Terima kasih Bapa, mungkin oleh karena situasi kondisi ini banyak kesulitan-kesulitan hidup yang terjadi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu, baik itu secara pribadi, keluarga, mungkin lapangan pekerjaan atau omset penghasilan ataupun lain sebagainya semakin menurun. Tetapi kami yakin dan percaya karena Tuhan adalah Maha Baik dan Maha Kasih, tentu akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Biarlah kasih-Mu yang memberikan untuk kami bisa menjalani kesulitan-kesulitan hidup ini. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun, baik itu kelahiran, pernikahan,
Kiranya Engkau mengingatkan mereka untuk senantiasa bersyukur karena pertambahan usia adalah merupakan kemurahan Tuhan. Kalau ada yang sakit, berikan kesembuhan. Yang berduka cita, berikan penghiburan yang sejati. Ajar kami senantiasa bersyukur oleh karena kemurahan-Mu. Karena kami tidak bisa melangkah, bisa berbuat kalau bukan Tuhan yang mengizinkan. Itu sesulit apapun yang terjadi, biarlah kami senantiasa selalu bersyukur karena Tuhan yang memberi kami pertolongan dan kekuatan. Terima kasih Bapa. Anak-anak sekolah minggu sesuai dengan rencana akan mengadakan ibadah online. Biarlah mereka walaupun dengan fasilitas teknologi mengikutinya dengan sungguh-sungguh sehingga ibadah tersebut bisa membentuk kehidupan mereka, menumbuhkan iman percaya mereka, sehingga mereka benar-benar terbentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau senantiasa melimpahkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ampuni kami salah dosa kami untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1 tambah 3. Mengantar kita untuk memberi persembahan syukur. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita sampaikan persembahan syukur kita. Jemaat Tuhan, kami undang untuk kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan ucapan syukur kita ini. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Majelis jemaat GKI Batu Haji mengucapkan selamat minggu, Tuhan memberkati. Shalom.